Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya dimanapun kita berada, keluarga besar Klasis Medan 1. Kita bertemu kembali di dalam program Lentera Anugerah. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu memberkati kami. Kau berikan hari yang baru bagi kami untuk dapat kami jalani. Perlengkapi kami Tuhan untuk melalui hari ini dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kuasai hati dan pemikiran kami dengan kasih sayang-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita ambil dari Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan berkata. Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dari hari lepas hari. Amin. Tema kita adalah Stop Complaining. Saudara kekasih yang terkasih dalam Kristus Yesus, barangkali manusia itu dapat disebut sebagai makhluk yang paling sering komplain. Makhluk yang selalu merasa tidak puas. Makhluk yang paling suka bersungut-sungut dan yang paling suka untuk bergerutu. Coba kita saja perhatikan, bila sudah diberikan rambut hitam misalnya, ingin punya rambut pirang. Yang sakit ingin sehat, sedangkan yang sehat tidak menghargai kesehatannya hingga sakit. Tidak jaga jarak hingga sakit. Yang miskin ingin kaya raya, yang bergelimang harta ingin hidup sederhana, asalkan bahagia. Dan kalau sedang hujan, kita juga ingin cuaca itu cerah. Dan kalau sudah musim kemarau, kita sering mengeluh karena hujan tidak kunjung tiba. Nah, kenyataan ini bukan sesuatu yang baru terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih. Sejak dulu pun karakter seperti ini sudah ada. Boleh dalam konteks ini kita perhatikan kehidupan bangsa Israel. Bangsa inilah sebuah bangsa yang sangat kontras untuk menjadi gambaran yang terus-menerus mengeluh selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Padahal kalau dipikir-pikir saudaraku yang terkasih, seharusnya mereka itu sangat beruntung. Karena bangsa ini yang paling berbahagia, yang selalu menyaksikan penyertaan Tuhan dengan cara yang begitu ajaib setiap harinya. Mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri ada tiang awan di siang hari dan tiang api memimpin barisan mereka ketika malam hari tiba. Dan mereka melihat laut Teberau itu terbelah dua. Dan mereka juga mencicipi roti dari sorga, mendapatkan air yang sangat segar ketika mereka kehausan. Mereka juga diperbolehkan untuk menikmati buah korma saat kelelahan, bahkan makan daging di tengah padang gurun. Tuhan kita membuat pakaian dan juga kasut mereka tidak pernah rusak selama perjalanan panjang. Boleh dikatakan 40 tahun lamanya. Berulang-ulang kali saudaraku, Tuhan sendiri menemui mereka. Di tengah perkemahan atau di atas gunung yang ditunjuk oleh Tuhan. Mereka juga memiliki Tuhan, Sang Empunya langit dan bumi. Dan bukankah ini suatu yang lebih dari cukup saudaraku? Ibu bapa dan saudaraku yang terkasih, jemaat kekasih Kristus, dimanapun kita berada. Ketika kita melihat
mereka itu begitu banyak menikmati hal yang terbaik daripada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sering berbuat persis seperti apa yang kita lakukan setiap hari. Mereka sering mengomel, demikian juga dengan kita. Kita juga sering mengeluh, menggerutu ketika tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, apalagi jika itu bukan seperti apa yang kita harapkan. Secara kasat mata, mereka memang melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, tapi sayangnya mereka itu tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Dan dinyatakan terus-menerus dalam perbuatan ajaib pada saat-saat mereka jalani. Saudaraku yang terkasih, sadarkah kita bahwa bersungut-sungut ini, bahwa sikap menggerutu ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan hati Tuhan? Mungkin situasi saat ini sepertinya menggiring kita untuk komplain kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan itu membiarkan kehidupan kita begitu sulit. Pandemi COVID-19 ini dengan segala dampaknya ini membuat kita khawatir, kita cemas, kita takut, kita gelisah, atau bahkan membuat hidup kita itu menderita. Karena harus menanggung sakit yang amat sangat dalam. Karena virus corona yang menyerang tubuh kita. Tapi sebelum kita semakin jauh dalam sikap ini, mari kita berhenti sejenak, saudaraku. Renungkanlah firman Tuhan hari ini. Perhatikanlah kata-kata Tuhan dalam nas kita yang kita baca pada hari ini. Jelas dikatakan tadi, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Kalimat yang memakai istilah menista. Dalam terjemahan lain dikatakan sebagai melawan. Artinya, di mata Tuhan, ketika kita mengeluh, hal itu sudah menghasut, sudah menolak, bahkan melawan Tuhan. Sikap menggerutu, mengeluh, protes, dan juga mengomel, itu adalah juga merupakan sikap pemberontakan dan perlawanan kita atas kehendak Allah. Seolah-olah kita itu merendahkan, meniadakan apa yang sudah diperbuat oleh Allah dalam hidup kita ini, yang sudah terbaik disediakan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Dan itu kita komplain dengan keadaan itu semuanya. Makanya Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, hukuman bagi si tukang komplain ini tidak tanggung-tanggung. Tuhan melakukan kepada mereka tepat seperti apa yang mereka keluhkan. Kalau kita mengeluh, nanti sakit laku, susah laku, dan begitulah jalan hidup kita nanti. Kita juga akan menerima itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita rubah mindset kita, ucapan kita, karena dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Jadi masihkah kita berani anggap enteng komplain? Atau sikap bersungut-sungut ini, mengomel ini kepada Tuhan? Dan itu akan berbalik kepada kita semuanya. Mari saudaraku, renungkanlah. Kita mau merubah sehingga hidup kita menerima dengan rasa syukur dari apa yang Tuhan perbuat dan sediakan untuk kita nikmati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Kami diingatkan karena kami adalah makhluk yang sering menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, komplain kepadamu Tuhan. Dengan apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, kami sering tidak sependapat dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, karena itu sudah mendukakan hati-Mu. Ajari kami untuk berbuat dan berpikir, bahkan bersikap dengan baik dan benar. Pimpin langkah kami Tuhan.
sikap kami untuk mampu untuk bersyukur. Karena segala yang terbaik Tuhan sudah sediakan dan itu menghadirkan damai sejahtera bagi hidup kami semuanya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara dimanapun berada. Nah, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.